sebelum berbicara tentang kewarisan, ibarat kita itu mau menuju kepada surat khusus dalam Al-Quran, dan misalnya atau bahkan juga orang lain kadang-kadang diidentikan dengan surat Yasin atau bahkan diidentikan dengan ayat ini kan, surat Al-Ikhlas dan surat terpendek lagi misalnya Al-Kautsar. Tetapi mudah-mudahan sebelum kita memasuki kampung yang dituju, ibaratnya pasti kita itu memasuki wilayah yang lebih luas dulu kan. Tadi saya dengar ada dari Makassar gitu kan. Kalau kita cari Makassarnya di mana, pasti itu titiknya tidak semuanya berada di kota gitu kan. Nah ini. Jadi saya mohon izin malam pertama ini saya mengajak mengenali lingkup ilmu syariah itu secara umum ya, dan garis besar. Karena apa? Karena faraid itu atau hukum kewarisan Islam itu hanya murid kecil dari sekian luas samudera ilmu-ilmu syariah. Syariah yang pasti kita dengar, kita hayati, bahkan insya Allah kita amalkan minimal sebagiannya, kalau bisa belum bisa sebagian besar, apalagi secara keseluruhannya. Sebenarnya merupakan cabang ilmu pengetahuan yang sangat indah. Bukan hanya menurut saya pribadi yang kebetulan sudah 68 tahun umur saya, insya Allah hidupnya dengan ilmu-ilmu syariah itu. Sejak masih dalam kandungan ibu saya sudah diperkenalkan dengan syariah. Kira-kira begitu. Dan alhamdulillah menikmati, gitu kan? Menikmati. Kawan-kawan juga beda ilmunya, universitasnya tidak sama, fakultasnya juga lain-lain, jurusannya juga berbeda-beda, bahkan maaf konon ini sarjana itu Abdul Bari. Betul. Ini maaf bukan berarti saya menganggap rendah, sama sekali tidak gitu kan, tapi maksud saya supaya saya menyampaikannya ini tidak seperti sedang mengajar mahasiswa S1, S2, apalagi S3. Jadi nanti nggak usah canggung, kalau ada hal yang belum jelas ya silakan bertanya, insya Allah saya jawab. Pertama, kita harus mengerti gitu kan, tentang sebuah nama atau sebuah judul. Nonton film saja itu kan ada judulnya ya. Tapi udah direkam di laptopnya. Quran itu surat-suratnya itu ibaratnya judul gitu. Ada surat Al-Fatihah, ada surat Al-Baqarah, ada surat Ali Imran, ada surat An-Nisa, ada surat Al-Maidah, dan seterusnya. Semuanya punya nama. Termasuk sekarang kita ini punya nama semuanya. Mulai dari Ustaz Muhammad Yusuf itu kan, ada di sini Mbak Erni, ada Pak Supriyanto. Semua ini pasti punya maksud orang tua kita memberi nama. Kalau tidak ada maksudnya, enggak mungkin. Bukan hanya sekedar untuk memudahkan orang memanggil. Ada ungkapan yang mengatakan ismun yu'ayyinul musamma mutlaqah alamuhu kaja'farin, akhirnya kok. Jadi nama itu sebenarnya adalah simbol yang menggambarkan
tentang benda atau orang yang diberi nama itu. Katakanlah misalnya nama saya sendiri, ini kan pemberian. Anak milenial bilang itu namanya ya gift name, nama pemberian orang tua. Orang tua saya memberi nama Muhammad Amin, saya yakin tujuannya mudah-mudahan saya dijadikan orang yang tanda kutip mendapatkan pujian karena kejujurannya, lebih kurang seperti itu. Jadi meniru nama Nabi, tapi saya bukan Nabi ya. Andai kata boleh memilih nama ini, mungkin dulu, waduh, terlalu berat memanggil nama ini. Gitu kan. Nah, jadi kita itu mengenai diri kita, namanya, segala macamnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, lalu ilmu syariah itu apa sih? Syariah itu sebenarnya gampangnya itu adalah asal usulnya itu artinya jalan. Ada jalan setapak yang menunjuk ke pusat atau palung air. Karena di tanah Arab itu dahulu nggak seperti sekarang. Sekarang sudah makmur ya. Sulingan airnya itu di Mekah itu nggak habis-habis itu. Karena kalau untuk nyuci, untuk apa itu bukan air zam-zam. Air zam-zam itu khusus untuk minum. Air-air yang lain. Di zaman dulu kita mengenal sejarah ya, bagaimana Nabi Ismail dengan Siti Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di wadin ghairi zar'in, di tanah yang kering kerontang di Mekah. Tidak ada air. Ketika beliau melahirkan, Siti Hajar kesulitan, kehausan, bagaimana juga pengen mandi, lalu akhirnya cari bolak-balik, mundar-mandir, sampai akhirnya menemukan air zam-zam yang sekarang dinikmati oleh jamaah haji khususnya atau jamaah umroh pada umumnya. Kalau di antara grup ini ada yang sudah pernah haji dan atau pernah umroh minimalnya, maka tentu merasakan nikmatnya air zam-zam itu. Nah, jadi dulu saking sulitnya air, maka syariah itu asalnya adalah sebutan untuk jalan setapak yang mengantarkan pengguna jalan itu ke palung air. Itulah syariah. Maka syariah itu belakangan sering dinamakan, diartikan dengan jalan. Ya, at-thoriq. Diartikan pula dengan undang-undang. Setiap syariah pasti undang-undang. Belum tentu undang-undang itu syariah. Kemudian bisa juga diartikan dengan hukum. Karena syariah itu pasti hukum, meskipun hukum belum tentu syariah. Itu luas dan luasnya syariah. Tapi yang dimaksud dengan syariah seperti yang dirumuskan oleh para ahlinya, saya simpulkan, yang sempat mencatat silakan mencatat, yang sempat merekam silakan rekam. Mohon maaf saya tidak bisa menyiapkan slide karena saking kesulitan waktu gitu kan. Ada banyak slide-slide syariah yang saya punyai, tetapi maaf umumnya hampir semuanya berbahasa Arab. Itu. Jadi syariah itu jalan, aturan, hukum, kan itu. Yang dimaksud dengan hukum syariah itu adalah hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya, terutama Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dinamakan dengan hukum syariah. Untuk apa diturunkan ini? Untuk menata atau mengatur kehidupan umat manusia, terutama dalam hal ini tentunya orang-orang muslim, muslimah, orang-orang mukminin, mukminat, gitu ya. Karena yang percaya kepada syariah itu sendiri. Mengatur tentang apanya? Tentang hubungan antara kita manusia dengan Allah, itu biasa disebut dengan hablum minallah. Hubungan antara kita manusia dengan sesama manusia, mulai dari hubungan keluarga sampai hubungan sosial kemasyarakatan, yang biasa disebut hablum minan nas, hablum minan nas. Coba kamu buka. Yang ketiga, yang menata pergaulan kita atau perlakuan kita terhadap lingkungan, ya, yang kerap diistilahkan dengan hablum minal alamin. Jadi syariah ini peraturan yang menata hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, dengan Allah Azza wa Jalla, yang mengatur hubungan sesama manusia, mulai dari hukum perkawinan, hukum keluarga, hukum bisnis, dan lain-lain. Yang ketiga tadi, hukum yang mengatur perlakuan manusia terhadap alam sekitar. Bagaimana kita melakoni atau menata lingkungan hidup kita. Nah, itu jadi lengkap sebenarnya. Karena itu tadi saya katakan, baiknya. Tapi sebagus apapun itu barang, mulai dari bebatuan, tanaman, bunga-bungaan, lukis-lukisan umpamanya, kalau kitanya tidak mengetahui, tidak memahami, maka tidak akan pernah merasakan indahnya tanam-tanaman itu. Nggak pernah menikmati bagaimana indahnya hewan-hewan ternak itu. Kalau kitanya tidak mengerti, tidak tahu, apalagi kalau tidak mau tahu. Tapi kalau kitanya mengerti terhadap tumbuh-tumbuhan kayak pepaya, ini aku ada kan yang desa itu aku jadinya dikeluarin gitu kan, bukan semata-mata gambar mencari ada ya. uang gitu. Tapi mereka juga menikmati kira-kira bagaimana keadaan alam itu. Anak-anak muda misalnya yang suka pendaki gunung itu kan, capek-capek dia menghabiskan waktu puluhan bahkan mungkin ratusan kilometer jauhnya jaraknya, tetapi tetap didatangi. Kenapa? Karena merasa mendapatkan kepuasan. Nah, dalam dunia sekarang ini orang sering mengatakan mencari kepuasan itulah. Syariah itu insya Allah memberikan kepuasan selama kitanya paham, kitanya mengerti, dan tidak berlebihan, kira-kira begitu. Nah, indahnya kayak apa syariah ini secara umum, nanti bisa ditanyakan, kita tanya jawab. Saya ingin mencoba mengambilkannya dari pendapat salah seorang ulama yang termasyhur di zamannya dahulu, namanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini ungkapan beliau tentang kehebatan syariah itu dikutip oleh ribuan ilmuwan syariah, karena mengungkapkannya dalam ungkapan yang sangat indah, sangat singkat,
dan sangat padat. Yakin nggak bisa saya kupas semalam suntuk sekalipun. Apalagi kalau ini kita cuma sampai jam 9 ya. Ini beliau katakan begini, hakikat dari syariah itu, Istri cantiknya sekarang ya? meskipun banyak Yang lebih orang dewasa gitu ya? yang Kerudungnya kayak karena ibu-ibu. Boleh ketidakmengertiannya nggak yang kedua? lalu alergi Bukannya nggak dengan boleh. ilmu-ilmu Sok syariah, kalau dia mau. apalagi dengan Boleh. pengamalannya. Yang saya katakan tadi itu Jadi karena beli dua. ketidaktahuannya. Dia mau gak nih 1 digit gitu? Bisa juga karena tidak mau 1 tahu. digit mulu gitu. Itu kata beliau Digit 1. penyebabnya dan bisa kita buktikan gitu kan. Padahal kalau gara-gara salah mengerti terhadap Aku mau nanya ilmu-ilmu kalau syariah misalnya ini, maka barang yang sangat indah, permasalahan waris yang sangat berkualitas, yang sangat tinggi menimbulkan nilainya itu dianggap yang tidak berguna bahkan menistakan. Jangankan ilmu, kita ini dahulu pernah masyarakat kita itu terkecoh karena tidak mengerti. Udang rebon, tahu ya? Namanya apa itu? Kalau di kami udang rebon yang kecil-kecil itu pernah terjadi ceritanya. Ada orang kita yang hidupnya di laut, pesisir, tapi tidak mengerti kalau udang rebon itu enak dimakan, dimasak, bisa dimasak. Sehingga ada orang lain yang meminta suruh mengambil udang rebon itu, lalu dibayar oleh mereka. Ketika ditanya untuk apa? Untuk makanan kuda. Karena dia meskipun hidupnya di pesisir, yang dimakan ikan lain saja. Yang namanya ikan rebon, udang rebon itu tidak dimakan. Sehingga dia tidak tahu kalau udang rebon itu enak juga. Maka karena ketidaktahuannya itu dimanfaatkanlah oleh orang lain yang pinter, yang mengerti. Ketika ditanya untuk apa rebon itu, dia bilangnya untuk makanan kuda. Kan mirip-mirip dengan kulit padi itu yang didapat. Sehingga akhirnya dia terus mencair rebon itu. Dan dijual murah-murah. Padahal orang yang membeli ini untuk internasional. Itu contoh kecil. Lebih kurang maaf syariat itu seperti itu. Bisa jadi orang karena ketidakmengertiannya lalu memandang syariah tidak bernilai guna. Padahal ini barang indah. Kenapa barang indah? Karena syariah itu asas pembentukan dan pembinaan hikmah. Hikmah itu nilai positif, ya, bamasolihil ibad dan kemaslahatan manusia, kemaslahatan hamba. Saya coba ambil contoh nih. Sekarang nih, maaf, kita mulai tadi terutama yang Sulawesi mungkin sudah lebih dulu sholat isyanya ya. Ya, sudah lebih dulu sholat isya ya. Ini untuk mengukur keindahan syariah itu supaya bisa kita nikmati. Orang sholat itu dipastikan harus tidak cukup cuma bersih, tapi harus suci. Nah, banyak barang bersih belum tentu suci, tapi setiap yang suci bisa dikatakan bersih.
Yang dibersihkan apanya menurut syariat? Fisik kita dibersihkan. Kalau ada najis dalam diri kita, ya, maka nggak sah wudunya dan nggak sah sholatnya. Itu. Padahal hadasnya hadas kecil, biasa disebut seperti itu. Kotorannya kotoran kecil, cuma kentut umpamanya, dianggap batal wudunya. Apalagi kalau sampai pup. Kalau umpamanya suami istri habis melakukan hubungan kelamin, bukan hanya wudhu, wajib mandi, yang kerap disebut dengan mandi basah atau mandi junub. Itu supaya bersih, suci. Itu bukti syariah itu cinta kebersih sucian yang dikatakan dengan at-tahuru syatrul iman atau at-tahuru minal iman. Kebersih sucian itu bagian dari iman. Dibersihkan badannya, raganya. Ya, kalau ada hadas besar wajib mandi seluruh tubuh badan. Kalau hadas kecil cukup dengan wudhu, yaitu mencuci muka, dua tangan dari jari jari sampai siku, kemudian membasuh sebagian kepala, ya, kemudian mencuci kaki. Itu bukti bahwa syariah itu cinta kebersih sucian yang sifatnya fisik. Sholat nggak sah kalau auratnya tidak ditutup. Ya, kalau auratnya nggak ditutup nggak sah. Meskipun aurat laki-laki itu antara pusat sampai lutut, kayaknya nggak sopan ya dah. Apalagi kalau nggak pakai baju namanya. Walaupun sah sholatnya, tapi pasti itu dianggap tidak beradab. Masa menghadap Allah, bermunajat dengan Allah, pakaiannya itu cumpang-camping, tidak menutup aurat. Padahal dipanggil bos saja bawahan itu, waduh, tampilannya bukan main. Nah, itu indahnya syariat itu. Bukan hanya sekedar menutup aurat, tapi pakaiannya harus bersih, suci. Bukan hanya badannya tadi, tapi juga pakaiannya, sajadahnya, tempatnya juga, masjidnya itu harus suci. Maka sering kita lihat baca di emper masjid itu ada tulisan, lepaskan sendal atau sepatu atau alas kaki, ya ini batas suci. Nah, yuk kita coba hayati satu contoh model ini, bahwa syariah itu betul-betul indah, cinta kebersih sucian, ya. Yang disucikan bukan hanya badan, pakaian, dan tempat tempat bersujudnya itu sendiri, sampai juga batin kita. Ya, batin kita maksudnya apa? Kan yang berkewajiban sholat itu hanya orang-orang yang mukmin, yang beriman. Ya, yang tidak mukmin, tidak beriman, nggak kewajiban itu, nggak kewajiban sholat, nggak kewajiban puasa, nggak kewajiban haji, nggak kewajiban umroh, gitu kan? Tapi orang-orang beriman lah yang berkewajiban untuk melakukan sholat, puasa, zakat, dan haji itu tadi. Ini bukti bahwa tidak hanya fisik biologisnya yang harus bersih, tidak hanya sarana dan prasarananya, tetapi juga batinnya. Nah, kalau orang-orang yang menyekutukan Tuhan, menyekutukan Allah,
tidak terkena wajib sholat. Itu buktinya bahwa syariat itu indah, bahwa syariat itu bagus, bahwa syariat itu elok. Kita bisa membuktikan. Ya. Dari mana? Karena hidup ini, kita ini semuanya terdiri atas jasad. Jasad itu kayak casing nih kan, casing handphone ini. Betapapun bagusnya, kalau tidak ada isinya, nggak ada baterainya, mati dia, nggak ada nyawanya. Percuma casingnya bagus kalau tidak ada isinya. Sama kita juga ini seonggok darah daging. Kalau tidak ada rohaninya, ya jadi bangke, gitu kan. Kalau nggak ada rohaninya, jadi bangkai. Kalau nggak ada akal pikirannya, jadi gila. Orang gila itu kan jalan-jalan ya kemana saja, merdeka bebas. Tapi nggak ada gunanya gitu kan, karena nggak punya akal pikiran. Itu keindahan syariah itu yang perlu kita rasakan, perlu kita nikmati, dan perlu kita amalkan. Baru contoh kecil urusan bab toharoh, kesucian, kebersihan. Itu baru sampai di situ. Dengan sholat, gitu kan, pasti jiwa kita mestinya menjadi jiwa yang mukhlisin. Karena beragama itu sebenarnya adalah modal utamanya ikhlas. Ala lillahid dinul kholis. Nah, jadi modal dan model kita beragama itu mestinya adalah mukhlis, tulus. Ya alhamdulillah teman-teman ini menjadi tulus. Buktinya masih memiliki kemauan untuk mempelajari ilmu-ilmu syariah, khususnya yang berurusan dengan soal-soal kewarisan. Nah itu baru satu contoh kecil. Hidup itu kalau bersyariah, ya, memiliki hubungan dengan Allah, nah, tadi ada hubungan dengan manusia, gitu kan. Hubungan dengan manusia ini bagi yang sudah berumah tangga. Untuk Ustadz Abdul Bar, sudah punya anak berapa Ustadz? Qadarullah belum, Prof. belum berkeluarga. sudah berkeluarga, Prof. Sudah, tapi belum anaknya ya? Belum. Mohon doanya, Prof. Berapa tahun sudah? Dari 2020. Amin, mudah-mudahan segera. Amin. Kalau saya alhamdulillah cucunya baru 17 Ustaz Abdul Bar. Masya Allah. Anaknya 11 yang ada, dari 13 cucunya baru 17. Allah. Berkah, Prof. Amin. Nah itu contohnya. Sekarang kita masuk personal kita ini, ya. Kalau syariah mengajarkan, kalau antara laki-laki dan perempuan itu pasti kalau normal memiliki rasa cinta, gitu kan. Nah, cinta itu puncaknya pasti secara biologis melakukan hubungan persenggamaan, kawin. Kalau hewan, kawinnya hewan tuh nggak perlu ada acara apalagi upacara kan. Kenapa? Biar gajah atau unta sebesar itu dipakein jas, nggak bakal cakep dia, kedodoran. Maka mereka nggak punya syariat untuk kawin. Lo namanya juga hewan. Tapi kalau manusia, karena kita ini manusia, ya, kita manusia. An-nas yang suka disebut-sebut dalam Quran, ya ayyuhan nas, apalagi mengaku diri orang beriman karena KTP kita muslim agamanya, ya ayyuhalladzina amanu ba'antum muslimun, dan seterusnya. Sebagai manusia oleh syariat, kalau Anda mau melakukan kawin itu harus melalui acara dan upacara.
Apa acaranya? Menikah. Itu. Menikah. Kawin. Apa itu perkawinan? Apa itu munakahat? Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu definisi perkawinan. Jadi nggak main sabet seperti hanya hewan, maaf yang saya kupakuan tadi itu. Perkawinan itu adalah ikatan lahir batin, bukan hanya ikatan lahir. Kalau ikatan lahir cuma biologis, gitu kan, memuaskan nafsu syahwat belaka, nafsu birahi belaka, itu perbuatan setan kalau tidak melalui perkawinan. Nah, jadi makanya disebut lahir batin. Batinnya juga dalam perkawinan itu harus nyambung antara pria dan wanita yang melakukan perkawinan itu. Karena definisi perkawinan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, maka sama dengan syariat Islam, tidak membolehkan perkawinan sesama jenis. Perkawinan sama jenis itu diharamkan oleh syariat. Alhamdulillah undang-undang perkawinan kita di Indonesia dan undang-undang perkawinan di negara Islam manapun di seluruh dunia ini semuanya tidak membolehkan perkawinan sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ibarat pakai sendal sama-sama kiri atau sama-sama kanan, itu namanya bukan pasangan, apalagi pasangan ideal. Yang pasangan ideal itu ada kiri dan kanan. Kalau sama-sama kiri dua-duanya kere. Nah, kira-kira begitu kan. Nah, izin, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kambing mau minum kan nggak pernah basmalah kan. Nah kalau orang syariah itu pasti bismillahirrahmanirrahim dulu. Nah, itu bedanya ya. Contoh tuh. Jadi karena perkawinan itu lahir dan batin, nah, maka pasti dia itu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Membentuk keluarga. Keluarganya yang kayak apa? Keluarganya yang sakinah dalam bahasa agamanya, dalam bahasa syariahnya sakinah. Kalau dalam bahasa undang-undang perkawinannya keluarga yang bahagia dan kekal, artinya selama mungkin, tidak kawin cerai, kawin seminggu cerai, kawin lagi cerai, kawin lagi cerai, bukan itu. Nah, syariah makanya mencela orang yang suka main talak maupun khulu. Kawin itu untuk selamanya, bahkan sampai di akhirat itu dibuka lebar pintunya, khalidina fiha abada. Maka syariat itu mengatur tali perkawinan itu sedemikian rupa, harus ada walinya, harus ada saksinya, harus dicatat juga di depan kantor urusan agama, dan seterusnya. Kelihatannya itu ribet, kata orang. Bukan ribet, namanya juga untuk mengikat yang begitu kuat, mitsaqon ghalidhon. Nah, untuk selama mungkin. Lalu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, istilah undang-undangnya. Lah dasarnya tentu kalau syariat itu adalah ketuhanan yang Maha Esa itu adalah ya tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan perkawinan ala syariat yang sesuai dengan ya, undang-undang perkawinan kita, atau bisa kita katakan undang-undang perkawinan kita alhamdulillah di pasal 1 yang sudah saya bacakan tadi sangat-sangat syar'i, sesuai dengan syariat. Berbahagialah kita bangsa Indonesia, khususnya umatan muslimatan, di mana perkawinannya itu dijamin dilaksanakan menurut hukum syariat. Dari mana kita tahu? Dari undang-undang yang sama itu. Pada pasal 2 ayat 1 dikatakan perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing. Yaitu kita yang beragama Islam menurut hukum Islam. Bagi kawan-kawan kita yang beragama Hindu menurut agama Hindunya. Bagi kawan-kawan kita yang agamanya Katolik sesuai dengan hukum Katoliknya. Bagi kawan-kawan yang agamanya Protestan sesuai dengan Protestannya. Kan jelas itu kan. Jadi prinsip lakum dinukum waliyadin di situ jelas ada kelihatan. Ya. Jadi itu syariah itu seperti itu. Mulai dari perkawinan. Nanti kawin itu kan perbuatan hukum. Pasti ada akibat hukumnya. Akibat hukumnya kalau dalam undang-undang positif biasanya berpikirnya belum tentu sampai urusan alam akhirat. Tapi kalau syariah pasti jangkauannya sampai alam akhirat. Pasti itu. Ya, maka tadi ayat 27, ayat 26 dan 27 yang dibacakan qori kita siapa Ustaz Abdul Bar tadi yang baca Qurannya itu? Ustadz Muhammad Abdullah Zain. Ikut beliaunya? Beliau tadi ada Prof. Sekarang nggak ada? Sekarang ini ada Prof. Cuman off-cam. Ada. Tadi off-cam. Itu yang dibaca tadi surat Ali Imran atau surat ketiga ya, ayat 25 dan 26 ya. Itu ditutup dengan ayat 26 dan 27 ditutup dengan watarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Syariat itu luas dan luas. Ya. Apa contohnya? Sholat duhur itu kan 4 rakaat ya. Sholat asar juga 4 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Kalau dalam keadaan perjalanan boleh dikumpulkan sholatnya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau perjalanannya itu sangat jauh dan waktunya sedikit, bukan hanya boleh dijamak, tapi boleh dikosor juga, jamak kosor sebutannya. Itulah dia syariat. Masya Allah. Kalau makan mau nggak dikosor, Mas Reksa? Nggak mau kan? Anda mau nggak makannya dikosor aja sehari? Cukup 2 kali saja. Nggak mau kan? Nah, tapi syariat itu indahnya mengasihani, memperlakukan pengamal-pengamalnya. Kalau dalam keadaan safar atau dalam keadaan sakit, sholat duhur dan asar yang harus dipisah dan masing-masing 4 rakaat cukup dilakukan dengan 2 rakaat, bila perlu digabung yang dinamakan dengan jamak. Nah, itu sedikit pengantar tentang keindahan ilmu-ilmu syariah. Baik yang berhubungan dengan ngatur hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala maupun yang berhubungan dengan sesama manusia tadi melalui hukum perkawinan. Nanti akibat perkawinan itu ada punya anak. Anak itu sekarang ini banyak anak-anak muda ya
yang tidak mau menikah. Alasannya menikah itu jadi beban. Alasannya Terlalu keluar mana? menikah itu Keluar sini apa? menyita waktu. Karena anak itu dianggap beban. Padahal anak itu dipastikan adalah nikmat rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau banyak maaf misalnya orang membawa-bawa hewan, apa itu kucing, apa itu anjing, nah itu haknya. Gitu. Tapi kalau kita menyayangi anjing, menyayangi kucing dan lain-lain, apa kita enggak bisa mencintai anak, menyayangi anak, ya, yang bisa dialog interaktif. Kalau diajak ketawa bisa ketawa. Kalau kucing maaf ada yang ketawa enggak ya? Hah? Kalau kucing ketawa enggak? Kalau anjing bisa berbisik enggak? Nah, jadi maaf kalau saya mudah-mudahan tidak keliru, itu hanya sepihak. Tapi kalau berdialog dengan anak itu, waduh, bisa dialog interaktif. Nah, gitu. Jadi jangan menganggap kehadiran anak dalam perkawinan itu menjadi beban. Tapi justru itu menjadi nikmat, sarana ibadah buat kita. Bukan beban. Sama sekali syariah tidak pernah memberikan beban yang tidak bisa dipikul oleh kita. Yang ketiga berikutnya yang mengatur hubungan kita manusia dengan lingkungan. Termasuk hewan, sebagian sudah ini tadi. Buktinya apa? Kita kan baru saja memotong hewan kurban ya, selama Id dan hari Tasyrik tempoh hari. Syaratnya diantaranya harus menyembelihnya itu menggunakan pisau atau golok yang tajam supaya tidak menganiaya hewan. Jadi agama Islam itu memiliki bukan hanya pri kemanusiaan, tapi juga memiliki pri kehewanan. Itulah syariat. Buktinya nggak boleh kalau sembelihannya itu alatnya tidak tajam dan harus putus hulkumnya, almarinya, wajadainnya gitu kan, supaya bersih. Karena darah haram untuk dimakan maupun diminum. Maka supaya tuntas darahnya itu menyembelihnya harus yang syar'i. Kalau tidak syar'i dinyatakan jadi bangke. Itu pergaulan. Jangan dikira sadis, tidak, karena syariah menghalalkan. Ya sekedar contoh, mungkin kita punya pengalaman pribadi. Saya dulu waktu kecil itu senang memelihara ayam. Sampai sekarang senang memelihara ikan patin kebetulan. Itu waktu melihara ayam itu, saya kok nggak merasa gimana gitu ya. Kalau disembelih untuk dimakan itu, iya, nggak tega gitu rasanya. Kita ngasih makan, lalu disembelih, dimakan pula. Jadi itu orang merasa kejam memandangnya. Makanya kawan-kawan yang alirannya apa itu namanya, yang tidak makan ikan, tidak makan hewan tuh, kelompok apa namanya? Vegetarian. Vegetarian. Nah, orang-orang vegetarian bisa jadi begitu perasaannya. Karena seperti yang saya ceritakan tadi. Sekarang juga kadang-kadang gitu ya, memberi makan patin itu. Kalau kita pergi ke restoran makan pindang patin itu enak, nikmati. Tapi kalau mau memasak patin yang sering saya ajak jadi hiburan itu gitu kan, perasaan bagaimana? Nah, tapi kalau sudah syariah mengatakan itu halal, siapa tahu mereka itu justru adalah senang ketika disantap oleh Mas Supianto. Nah,
Ya, itu kan kambing-kambing kurban itu begitu bahagianya. Kenapa? Karena waktu menyembelihnya juga didekatkan dengan nama Allah kan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Swat, gitu kan. Nggak terasa sakit mereka, nggak stres, dikuliti, bahagia dia. Ya, bahagia dia di situ. Makanya la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa, kata Allah. Perintah pensyariatan berkurban itu daging atau darahnya yang tidak mungkin ya dibutuhkan, tetapi ada nilai-nilai ketakwaannya itu sendiri, gitu kan. Termasuk penyembelihan kurban itu dalam rangka takwa Allah itu yang diajarkan oleh syariat. Ya, jadi hewan ini karena penyembelihannya itu dilakukan dengan menyebut nama Allah, alat-alatnya begitu yang tajam, dihadapkannya ke arah kiblat layaknya orang kita sholat gitu kan, disunatkan ke arah kiblat gitu kan. Jangan sampai disakiti. Ya kenapa? Karena memang Allah menciptakan alam beserta isinya ini terutama untuk memenuhi kebutuhan manusia. Maka itu kita wajib memelihara lingkungan. Alam semesta itu ditata oleh syariat. Jangan Anda suka merusak alam, merusak lingkungan. Bahkan hukum peperangan sekalipun kalau dalam ilmu syariah itu dilarang menghancurkan pepohonan, menghancurkan lain-lain. Kenapa? Sengsara, menyengsarakan umat manusia. Nah, maka itu tidak heran kalau hukum internasional maupun hukum nasional memiliki hukum tentang perang yang biasa disebut dengan hukum humaniter. Nah, itu jadi hukum itu memang mengatur segala-gala termasuk hukum syariah. Barangkali Ustadz Abdul Bar pengantar pada malam hari ini sampai di situ sebagai warming up atau pemanasan untuk mengenali ilmu-ilmu syariah ini. Masih ada mungkin waktu sekitar 15 menitan sampai 20 menitan. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, ya saya terima kasih saja, kita tutup gitu. Silakan Abdul Bar. Masya Allah, jazakallah khairan katsir Jadi ada ya dua sisi gitu Ustaz sama. Profesor Dr. Ibn Sima yang sudah memberikan pengantar kita ya terhadap ilmu muamalah. Jadi kita sekarang punya gambaran. Jadi rupanya ilmu waris itu hanya sebagian kecil dari syariat-syariat Allah yang telah Allah syariatkan kepada kita semua. Jadi itu pengantar tanya jawab. Tafadhol teman-teman kalau bertanya langsung kepada Prof. di sini mungkin terkait muamalah yang beliau sampaikan atau terkait waris yang teman-teman mungkin ada pertanyaan secara khusus untuk Tafadhol teman-teman silakan di-raise hand. Kalau ada yang ingin bertanya langsung dipersilakan. Oke, silakan Pak. Tafadhol. Silakan Assalamualaikum. dari mana Pak Supriyanto? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Supriyanto dari Bandung. Masya Allah. Silakan Pak Supriyanto. Halo. Mohon maaf ini Bapak Muhammad Amin, mau ada yang ditanyakan masalah waris. Silakan. Nah, ini gini, kebetulan baru saya sekarang lagi ada permasalahan waris dari saudara sepupu gitu kan, yang kemarin meninggal tanggal 17 kemarin itu kakak sepupu saya meninggal, laki-laki
tidak mempunyai anak, jadi istrinya masih ada. Sepupu saya masih punya bapak, masih hidup. Kakak sama adik satu laki-laki. Nah, yang jadi masalahnya itu begini, yang jadi pertimbangan kita ini selama ini masih repot ini. Kondisi si istri saat ini itu sakit parah, Prof. Gitu loh. Udah 5 tahun sakitnya cukup parah, jadi hanya ada dia nggak bisa apa-apa, jadi ranjang. Sementara kakak sepupu saya ini ternyata meninggal hutang, maaf, meninggalkan hutang gitu loh. Jadi yang jadi pertimbangan mana yang harus didahulukan, membayar hutang atau pertimbangan dari pihak istri, saudara-saudara istri ingin sebagian itu untuk perawatan. Nah, kita memang juga gitu. Sementara kalau saya hitung-hitung asetnya itu cukup membayar hutang dan merawat dia itu cukup. Tapi dari pihak sana itu kayaknya kurang menyetujui gitu loh. Dengan kekhawatiran kan orang sakit ini biayanya nggak terbatas. Nah, muncul satu pemikiran dari pihak istri, kebetulan kan utangnya di bank, nanti pengen dialih namakan gitu. Sementara dari pihak kita pengennya dilunasin. Mungkin begitu, Prof. Mohon petunjuknya, saran dan petunjuknya, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih. Jadinya konsultan ini. Kebetulan, Prof. Konsultan ini. Kalau konsultan tuh lain mestinya, Pak. Ini bukan ilmu ini. Iya, mengaplikasikan. Hukum waris itu, Pak Suki dan kawan-kawan, dijumpai dalam surat An-Nisa, terutama surat keempat, khususnya ayat 11, 12, 13, dan beberapa lainnya, termasuk di penghujung surat An-Nisa. Menurut ayat Al-Quran, kalau ada seseorang meninggal, maka dia kalau memiliki harta itu, yang pertama hartanya itu jelas digunakan untuk tajhizul janazah yang bersangkutan, pengurusan mayat. Ya. Yang kedua, untuk bayar utang, kalau dia punya utang. Saya tidak menjawab kasusnya Pak Supriyanto ya. Tapi kira-kira begitu. Kalau dari yang pertama itu adalah untuk mengurusi biaya perawatan kalau dia sakit, kalau dia meninggal ya biaya pengurusan mayat. Ya, gampangnya itu untuk penguburan dan lain-lain. Kalau punya utang, lunasi dulu utangnya dia. Ya, lunasi utangnya. Kalau sudah dilunasi utangnya, dia berwasiat enggak? Kalau ada wasiat, ya, penuhi dulu wasiatnya. Selama wasiatnya ini tidak menghabiskan hartanya itu. Ya, itu. Sisanya barulah dibagi. Kalau kasus yang ditanyakan tadi, karena ini masih punya istri, punya orang tua, punya anak enggak? Enggak. Punya. Nah, itu istri dan orang tuanya itu ahli waris sah, wajib mendapatkan itu. Nah, lalu bagaimana dengan kebetulan istrinya itu sakit?
Ya utang kan harus dibayar, Pak. Ya. Utang harus dibayar. Ayatnya mendahulukan hutang harus dibayar. Ya, memang orang sakit nggak tahu berapa, tapi hutang harus dibayar, gitu kan. Ya. Selain trouble kepada almarhum, masih punya hutang. Juga yang kedua juga, memang tuntunannya seperti itu. Nah, baru kalau bagian istrinya, gitu, silakanlah digunakan untuk merawat penyakitnya itu. Bagian untuk ayahnya jangan sampai terhambat, tidak dibagi-bagi. Orang kita biasanya lama nggak dibagi-bagi sampai kedaluarsa. Kadang-kadang ahli warisnya sudah meninggal. Beda dengan di bagian negara Timur Tengah, misalnya di Kuwait umpamanya gitu. Nah, itu kalau ada orang meninggal, kalau ahli warisnya nggak membagi waris, salam bakti 1 minggu, pasti itu diperkarakan oleh polisi. Dianggap melakukan Diperkarakan pelanggaran. juga polisi. Karena Oh, ada negara itu pimpinannya. jangan direpotin Kalau terus. ada orang meninggal, warisnya belum Orang dibagi-bagi kita dalam 1 minggu. meninggalnya sudah belasan bahkan Ada puluhan tahun pimpinannya. baru diperkarakan dan sekarang. Makanya kisruh mulu kan. Nah itu. Jadi sarannya bukan saran saya, Qurannya gitu. Ya. Jangan biasakan Sekarang diri misalnya melambat-lambat pembagian pidana waris sudah itu. jelas Ya, bahwa Rasul harus menganjurkannya dilakukan seminggu. namun Jadi bagaimana negara yang jika saya katakan tidak tadi itu disengaja bersaudara, mengikuti sunnah Rasul itu. tidak disengaja Jangan bersaudara, pakai saja nggak yang enak tapi akhirnya ribut. rentan mendapatkan Pura-puranya mah nggak mau gitu perpecahan. kan, tapi akhirnya ribut. Nah itu mungkin Pak Supriyanto Apakah Ya. sebagai penjelasan lebih waris bebas lanjut, terus atau Anda gampang bagaimana? sajalah datang gitu kan minta fatwa waris. Ya kalau nggak ke pengadilan agama mungkin bisa kepada tokoh setempat. Saya yakin di Bandung banyak orang mengerti hukum waris. Tapi terima kasih nih atas pertanyaannya Pak Supriyanto. Mudah-mudahan menjadi amal bagi saya juga. Sekian, terima kasih. Satu lagi mungkin. Oke, tadi ada Bu Susila, tapi beliau masih ada, Bu Susila? Oh, karena tidak ada, mungkin langsung ke Ibu Erni. Silahkan Ibu Erni. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Erni dari Dunia. Silakan Mbak Erni. Ya, saya Amin. Mungkin singkat aja, apakah sepupu itu mendapatkan waris ya? Gitu. Kemudian juga tentang ini peninggalan waris dari nenek apa ya? Di atas buyut yang kalau zaman dulu itu kan di desa itu apalagi di Sumatera ya, pembagian waris itu dari mulut ke mulut ke keturunannya dan tidak ada berhubungan dengan tanah sawah dan bangunan gitu, nggak ada surat-surat ini kepemilikan departemen atau hukumnya setempat gitu, dan yang di bawahnya ini tuh mau ambil alih gitu loh. Ustadz itu kira-kira gimana ya, karena kayak ingin ngambil alih padahal itu sebenarnya kalau dari pembagian itu dari dulu itu udah dari temurun udah dikasih ini untuk siapa gitu. Mungkin mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Ya ini sama dengan tadi, kasus di kita itu terlalu banyak. Bahkan tahun 60-an pun ada yang masih diangkat. Jadi ini buyutnya sudah pada di alam arwah, ini udah puluhan tahun, hartanya masih diributkan. Nah ini nih, ya. Kalau untuk melacak seperti itu Mbak Erni, gitu, kalau di dunia peradilan pasti tetap ada solusinya. Gitu ya. Ya, karena informasi dari orang yang tahu, yang katanya itu tadi itu bisa diurut gitu ya, bisa diurut. Nah, karena punya kewenangan untuk menyelesaikan.
Kalau ilmuwan kayak saya ini nggak bisa menyelesaikan, paling bisa memberikan pencerahan, gitu kan. Nah, tadi urusan saudara sepupu tapi nggak jelas ahli warisnya itu ada siapa saja, gitu kan. Nah, mirip dengan yang pertama saudara sepupu. Kalau masih ada yang lain nggak dapat saudara sepupu itu, karena sebutannya yang dapat itu pada dasarnya adalah saudara sekandung, akhun syakik atau ukhtun syakikoh, atau saudara sebapak. Pada prinsipnya itu. Kalau saudara sepupu itu namanya itu bukan ahli waris dia, tetapi zawil arham, keluarga dekat yang tidak mutlak mendapatkan warisan ya secara hukum, tapi boleh dia diberi sebagian menurut ahli waris sesuka ahli waris yang lain. Jadi secara hitam putih saudara sepupu itu nggak bisa serta merta mendapatkan warisan. Jawabannya gampang. Kalau punya utang mau nggak tuh bayar utang? Nah, ini kadang-kadang kalau bagian warisnya pengen, kalau punya utang jangan ke saudara sepupu, saudara kandung jangan menghindar. Nah itu manusia itu memang seperti itu. Ini bukan berarti untuk Mbak Erni ya, yang saya omongkan ini kan itu kan kasus banyak kasus di lapangan seperti itu. Pengadilan bukan perkara namanya, minta fatwa waris. Beda dengan kalau itu sengketa. Jangan disengketakan. Kalau disengketakan Anda harus perlu pengacara. Kalau perkaranya lama nggak selesai, uangnya minimal kurang gitu untuk bayar pengacara. Nah, jadi saran saya datang untuk minta penetapan ahli waris. Dari mulut ke mulut itu tadi, itu pasti akan dipanggil atau diundang sebagai saksi memberi informasi. Karena melacak secara bukti tertulis tentu tidak ada seperti Mbak Eni katakan tadi itu. Ya sulit, namanya dari mulut ke mulut itu. Tetapi informasi dari mulut ke mulut itu tidak berarti tidak punya nilai hukum. Punya nilai hukum, bisa untuk dijadikan sebagai sarana mencari keadilan hukum. Itu barangkali Mbak Eni saran dan masukannya ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ya, nah itu Mbak Susila muncul tuh, Abdullah. Gimana, Prof? Masih boleh, Prof? Ya satu aja nih supaya ganjil. Silakan. Supaya ganjil. Silakan. Boleh bro. Halo. Ya satu aja Mbak Susila tadi yang dipanggil. Silakan Mbak Susila. Masih itunya. Wah, ada itu. Belum. Silakan. Mungkin bertanya, sepertinya saya sangat konsultasi tentang warisan. Saya mewakili ibu saya, di mana nenek saya itu meninggal tahun 2018, mewariskan sebuah pabrik, tapi sampai sekarang belum terjual juga karena paman saya bilang harganya belum cocok. Nah, qadarullah selama 5 tahun ini paman dan bibi saya meninggal satu persatu. Lalu tinggallah sekarang yang tersisa tinggal mama saya dan paman saya ini tinggal berdua. Paman saya bilang gini, nanti kalau misalnya ini terjual kita bagi berdua aja katanya, karena yang lain sudah meninggal. Dari situ saya merasa kurang cocok karena anak dan Oke. keponakan saya. Ya, sudah saya tangkap maksudnya nih, Sila. Nah, jadi nggak bisa hanya dibagi untuk paman Mbak Susila dan ibunya Ibu Susila, dibagi dua lagi gitu ya. Nah, kenapa dicari ahli waris? Dia kan meninggalnya tahun 2018 ya. Ya. Nah,
saat dia meninggal tahun 2018 itu, ahli warisnya siapa saja yang ada, dia masih tetap berhak mendapatkan warisan. Kalau dia sudah tidak ada, turun kepada anak sahnya ya, jangan anak angkat. Nah, pada anak sahnya. Jadi nggak bisa dibagi rata, dibagi dua itu. Itu enak di situ, nggak enak sama ahli warisnya yang sana, dipelototin tuh oleh Allah itu. Seperti itu ya. Itu Mbak Susila ya. Jadi harus berlaku adil ya, dan merata. Ya, terima kasih Ustaz Abdul Bar. Maaf, karena sudah jam 9, seperti saya katakan, saya tidak boleh melampaui ya, sudah harus istirahat. Lebih kurangnya mohon dimaklumi ya. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa mencintai ilmu syariah, termasuk hukum warisnya gitu ya. Jangan minggu depan karena pertanyaan warisnya sudah selesai lalu nggak ngikut gitu kan. Wah, ini ketahuan nanti nih siapa yang suruh mau jadi konsultan ini. Itu bahasa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Amin Suma yang sudah memberikan kita pencerahan ya terkait muamalah atau hukum syariah di dalam Islam. Dan tadi kita sudah banyak yang dapat pencerahan dari A sampai Z terkait syariah itu. Jadi memang luas sekali syariah itu, dan waris itu hanya sebagian kecil dari syariat yang sudah Allah syariatkan kepada kita saat ini. Oke, teman-teman semua, insya Allah akan ada batch-batch selanjutnya. Jadi jangan ada yang left dari grup. Jadi insya Allah kita akan terus update dan kita akan membuka terus terkait pendalaman ilmu syariah kita bersama Prof. Amin Suma. Insya Allah kegiatan kita ini diselenggarakan oleh komunitas Quranic Solution yang diprakarsai oleh Yayasan Indonesia Tangguh, yang mana Yayasan Indonesia Tangguh ini bergerak di dunia pendidikan. Jadi kita banyak dari tahun 2015 kita sudah berdiri membiasiswai anak-anak yang kurang mampu, dan insya Allah di tahun-tahun ini kita mulai kembali tapi lebih fokus kepada gurunya saat ini. Jadi barang siapa yang ingin turut serta sumbangsih untuk mendukung program-program dia akan kami share di grup, dan insya Allah kita juga akan terus memberikan kajian-kajian syariah atau kajian-kajian yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi jangan ada yang left dari grup. Insya Allah kita akan informasikan kembali untuk batch-batch selanjutnya dan dengan materi-materi tak kalah menariknya bagi malam ini insya Allah. Mungkin dari Ana cukup sekian karena waktunya sudah malam. Kita harus belajar banyak dari Prof. Amin Suma karena beliau sangat praktis sekali. Tadi bilang ke Ana, Ustadz, Ana sudah biasa tidur dari jam 9 maksimal setengah 10 Ana sudah harus tidur. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa tidur lebih cepat dan bangun lebih awal. Jangan tidur lebih cepat, bangun lebih akhir ya. Mudah-mudahan kita semua Allah berkahi dan Allah perpanjangkan umur kita dengan keberkahannya. Kita cukupkan dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh foto dulu sebelum keluar, Bapak Ibu sekalian? Oke, silakan. Kita foto dulu. Prof. Amin sudah live tadi ya? Oh iya, tidak apa-apa. Baik, siap ya. Oke.